Bab 761. Pria dan wanita di meja makan terlihat sangat mewah dan sopan dalam penampilan, temperamen, dan cara mereka berpakaian di rumah. Laki-laki di antara mereka memiliki wajah yang kuyu, wajah serta bibirnya telah kehilangan warna darah yang normal. Sekilas, dia tampak seperti sudah lama sakit, atau bahkan sakit parah. Namun wanita di sebelahnya sangat terawat dan sangat cantik, penampilannya sangat mirip dengan Gu Qiuyi, dan dia tampak berusia 30-an. Sekilas Ye Chen mengenali kedua orang itu, mereka adalah paman Gu, yang dia kenal sejak kecil, dan istrinya Bibi Lin. Tepat ketika Ye Chen mengenali mereka berdua, kedua orang ini juga mengenalinya. Ekspresi Gu Yanzong sangat terkejut, wajahnya sudah sangat kurus, dan sekarang matanya terbuka lebar, dia gemetar dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi sepertinya tersangkut di tenggorokannya. Lin Wanqiu di samping juga tercengang. Dia tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Ye Chen dengan satu tangan, dan menutup mulutnya dengan tangan lainnya. Kamu adalah Ye Chen. Hidung Ye Chen terasa masam, dia menghela nafas pelan, dan berkata dengan suara gemetar, Bibi Lin, aku Ye Chen. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke samping lagi dan gemetar serta tidak bisa berkata-kata. Kata Gu Yanzong, dengan suara gemetar, Paman Gu. Halo, dan halo untukmu, Bibi Lin. Gu Yanzong menatapnya dan bergumam, apakah kamu benar-benar Chener? Ye Chen mengangguk dengan serius dan berkata, Paman Gu, ini aku. Aku Chener, apakah kamu masih mengenalku? Petik 2, saya mengenali. Gu Yanzong menyeka air matanya dan berkata, kamu terlihat seperti ayahmu ketika dia masih muda, dan kamu 60-70% mirip dengan foto kakekmu ketika dia masih muda. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dengan susah payah dan mulai berjalan menuju Ye Chen. Ye Chen buru-buru melangkah maju untuk menemui Gu Yanzong, mengambil beberapa langkah ke Gu Yanzong, mendukungnya, dan berkata dengan rasa terima kasih dan rasa bersalah, Paman Gu, kamu dan Bibi Lin telah memikirkan tentang kamu dan Bibi Lin selama bertahun-tahun. Gu Yanzong menyeka air matanya yang berlumpur dan tersedak. Chener, dari mana saja kamu semua? Tahun-tahun ini, dalam beberapa tahun ini, Paman Gu telah melakukan perjalanan hampir ke seluruh dunia untuk menemukanmu, tetapi kamu tidak ada di manapun. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Paman Gu, sebenarnya, aku pernah berada di Jinling selama bertahun-tahun. Sebelum dia berusia 18 tahun, dia dibesarkan di panti asuhan. Petik 2, kok bisa? Petik 2 tanda seru. Gu Yanzong berseru, saya pergi ke Jinling untuk mencari Anda beberapa kali. Saya pergi ke panti asuhan, dan stasiun penyelamatan setiap saat, tetapi saya tidak pernah menemukan keberadaan Anda. Ye Chen berkata dengan mata merah. Gu Paman, Tang Sihai, yang merupakan pengurus rumah tangga keluarga Ye, diam-diam mengambil alih rumah kesejahteraan. Dia takut seseorang akan menyakitiku, jadi dia menyembunyikan semua informasiku. Bahkan aku tidak mengetahuinya. Aku masih mantan setelah bertemu Nanan beberapa hari yang lalu. Saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saya pergi bertanya kepada Tang Sihai dan dia memberitahu saya rahasianya. Gu Yanzong tertegun sejenak, dan setelah beberapa saat dia mengangguk menyadari dan berkata, Itu dia. Tampaknya Tang Sihai memang pria yang tahu bagaimana membalas kebaikannya. Ayahmu memperlakukannya dengan sangat baik saat itu. Sepertinya dia benar. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Dalam beberapa tahun ini, saya tidak pernah dapat menemukan keberadaan Anda. Saya pernah mengira Anda sudah tidak hidup lagi. Pada titik ini, Gu Yanzong mengejar bibirnya, tetapi air matanya sudah pecah. Dia menahannya untuk waktu yang lama, sampai air mata itu benar-benar mengaburkan pandangannya, dan akhirnya dia menangis, Saudara Ye, kamu memiliki roh di surga, lihatlah anakmu sudah kembali, dia akhirnya kembali, aku akhirnya punya wajah untuk bertemu denganmu. Gu Yanzong sangat emosional sehingga dia menangis beberapa kali dan kemudian terbatuk-batuk. Lin Wanqiu di samping sedang sibuk menyeka air mata dari matanya sambil dengan hati-hati menepuk punggung suaminya, sambil tersedak dan berkata, Lao Gu, ini adalah peristiwa yang membahagiakan karena Chener kembali. Tolong jangan menangis. Kesehatanmu tidak baik sekarang dan kamu tidak bisa menahan naik turunnya emosi yang begitu besar. Petik 2. Setelah Gu Yanzong sedikit tenang, dia mengangguk sambil menangis, meraih tangan Ye Chen,
dan berkata dengan serius, "Jenner, cepat duduk dan ceritakan padaku bagaimana kamu sampai di sini selama ini." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menyadari sesuatu, buru-buru menatap putrinya Gu Qiuyi, dan berseru, "Nani, bagaimana kamu dan kakakmu Ye Chen bertemu?" Gu Qiuyi berkata dengan mata merah dan tersedak, "Ayah, maafkan aku telah menyembunyikan ini dari ayah dan ibu. Faktanya, ketika aku pergi ke Jingling terakhir kali untuk menerima dukungan iklan, aku sudah bertemu dengan saudara laki-laki Ye Chen. Alasan kenapa aku tidak melakukannya. Aku memberitahumu sekarang, hanya karena aku ingin memberi kalian berdua kejutan setelah saudara Ye Chen pulang." Gu Yanzong mengangguk berulang kali dan berkata dengan emosi, "Kejutan. Ini sungguh sebuah kejutan yang sangat besar." Dengan mengatakan itu, dia meraih tangan Ye Chen dengan kedua tangannya dan berkata dengan serius, "Jenner, tidak peduli apa yang kamu alami selama bertahun-tahun ini, alangkah baiknya jika kamu bisa kembali. Jangan kembali ke Jingling ini waktu pertunangan antara kamu dan Nanan saat itu, Bibi Lin dan aku, ayahmu dan ibumu yang membuat perjanjian. Tidak peduli apa yang kamu alami di masa lalu, putriku akan menjadi tunanganmu. Sekarang kamu adalah kembali dan kesehatanku semakin memburuk, kalian berdua harus memanfaatkan masa tuaku." Pernikahan diadakan sebelum tulang-tulangnya dikuburkan di tanah. Ketika Ye Chen mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat malu dan bersalah. Melihat ini, Lin Wanqiu di sebelahnya buru-buru berkata, "Jenner, kamu tidak boleh merasakan tekanan psikologis apapun. Setelah kamu dan Nanan menikah, rumah ini adalah rumahmu. Apakah kamu kembali ke keluarga Ye atau tidak, kamu tetap menantu keluarga Guku." Kata-kata Lin Wanqiu relatif tertutup, tetapi Ye Chen memahami artinya dengan sangat baik. Maksudnya, tidak peduli apakah dia punya uang atau tidak, dia tidak perlu peduli. Keluarga Gu adalah rumahnya. Setelah mendengar ini, Ye Chen mau tidak mau merasa bahwa Lin Wanqiu dan ibu mertuanya berselisih satu sama lain. Dibandingkan dengan Lan, perbandingan ini hanyalah perbedaan antara bulan yang cerah dan kunang-kunang. Gu Qiuyi berkata dengan canggung dari samping, "Ayah, ibu, kakak Ye Chen, dia sudah menikah sekarang." Hah, ketika pasangan itu mendengar ini, mereka berdua tercengang. Ye Chen juga sangat malu dan berkata dengan serius, "Saya minta maaf kepada Paman Gu dan Bibi Lin. Masalah ini karena saya kasihan pada putri saya, dan saya minta maaf atas perjanjian yang kalian berdua buat dengan orang tuaku." Gu Yanzong menghela nafas, menepuk bahu Ye Chen, dan berkata dengan serius, "Jenner, meskipun Paman tidak tahu apa yang telah kamu lalui ini tahun, saya dapat menebak bahwa Anda pasti mengalami masa-masa sulit selama ini. Anda mulai berkeliaran ketika Anda berusia 8 tahun, dan banyak hal pasti terjadi di luar kendali Anda. Mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Tolong beritahu pamanmu secara rinci bagaimana kamu sampai di sini selama ini." Petik 2. Ya, Lin Wanqiu juga mengangguk dan berkata, "Kita bisa mendiskusikan pertunangan dalam jangka panjang. Ayo makan cepat dan ngobrol sambil makan." Petik 2. Bab 762. Gu Yanzong menarik Ye Chen dan duduk di kursi di sebelahnya. Begitu dia duduk, dia langsung menyapa Ye Chen dengan hangat, "Jenner, ayo makan dulu. Kamu bisa lihat apakah makanan di rumah sesuai dengan keinginanmu. Jika tidak, aku akan minta seseorang membuatkannya untukmu lagi." Ye Chen buru-buru berkata, "Paman Gu, kamu tidak perlu bersikap sopan." Gu Yanzong mengangguk dan bertanya tentang pengalaman hidup Ye Chen selama bertahun-tahun. Ye Chen tidak menyembunyikan banyak hal dari keluarga Gu Yanzong, kecuali 9 kitab suci surgawi yang misterius, yang merupakan rahasia yang tidak dapat diungkapkan oleh siapapun. Pada dasarnya dia memberitahu mereka segalanya. Termasuk kehidupannya sebelum usia 18 tahun, pengalamannya dalam masyarakat setelah usia 18 tahun, serta kenalannya dengan Tuan Xiao, pernikahannya dengan Xiao Churan, dan kehidupannya setelah menikah. Semakin banyak Gu Yanzong dan Lin Wanqiu mendengar, mereka menjadi semakin tertekan. Di mata mereka, Ye Chen, bagaimanapun juga, adalah keturunan dari keluarga Ye dan keturunan langsung dari keluarga Ye. Terlebih lagi, ayahnya adalah bintang paling cemerlang di dunia. Keluarga Ye, masuk akal jika Ye Chen seharusnya menjalani kehidupan seorang master dengan pakaian bagus dan makanan enak sejak kecil, tapi dia tidak menyangka bahwa dia telah mengalami begitu banyak pengalaman di luar sejak dia masih kecil, dan orang biasa pergi melalui kesulitan yang terus-menerus.
Setelah mendengar ini, Gu Yanzong terus menghela nafas dan menghela nafas, lalu dia bertanya pada Ye Chen, "Chener, apa rencanamu sekarang? Apakah kamu siap untuk kembali ke rumah Ye untuk bertemu kakekmu dan yang lainnya?" Ye Chen gemetar kepalanya, "Saya mengatakan yang sebenarnya. Paman Gu, saya belum memiliki rencana ini, dan saya selalu curiga bahwa kematian orang tua saya tidak dapat dipisahkan dari keluarga Ye. Sebelum saya mengetahuinya, keluarga Ye semuanya tersangka pembunuhan orang tuaku, jadi aku belum siap. Kembalilah dan temui mereka." Gu Yanzong berkata dengan serius, "Chener, dengarkan nasihat Paman Gu. Kamu tidak harus kembali dan bertemu keluarga Ye, tapi kamu tidak boleh melawan keluarga Ye." Ye Chen berkata dengan serius, "Maukah kamu?" Tanda tanya. "Jika mereka berbalik melawan satu sama lain, bukan aku yang memiliki keputusan akhir, tetapi faktanya. Jika mereka benar-benar membunuh orang tuaku, bagaimana bisa saya tidak membalaskan dendam orang tua saya?" Gu Yanzong menghela nafas dan berkata perlahan, "Saat itu, sejujurnya, saya belum menemukan petunjuk pasti apakah orang tua Anda dirugikan oleh orang-orang di industri ini. Belum ada bukti." Ye Chen berkata, "Setidaknya, orang tua saya dirugikan oleh orang-orang di industri ini. Saya terpaksa meninggalkan Yanjing karena pengucilan keluarga Ye. Jika bukan karena mereka, orang tua saya tidak akan telah meninggal di Jinling." Gu Yanzong mengangguk ringan, "Penyebab dan akibat dari masalah ini memang seperti ini. Keluarga Ye memang harus membayar atas kematian orang tuamu. Sebuah tanggung jawab tertentu." Setelah mengatakan itu, Gu Yanzong menghiburnya lagi, "Chener, Anda mengatakan bahwa keluarga Ye menginstruksikan Tang Sihai untuk memberi Anda grup dengan nilai pasar 100 miliar, dan juga memberi Anda uang tunai 10 miliar. Menurut pendapat saya, hal yang sama juga harus terjadi pada Ye. Meskipun kompensasi keluarga Anda untuk Anda atau kompensasi orang tua Anda, aset dan uang tunai ini tidak seberapa untuk keluarga Ye, tetapi itu bisa dianggap sebagai ketulusan. Jika Anda tidak bersedia kembali ke keluarga Ye, aset ini akan cukup untuk kamu seumur hidup. Kamu tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Kamu telah menderita selama bertahun-tahun. Kamu harus menikmati hidupmu dan berhenti memikirkan masa lalu." Ye Chen tahu bahwa Gu Yanzong melakukannya untuk dirinya sendiri bagus, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berkata dengan serius, "Paman Gu, meskipun aku memiliki hubungan pendek dengan orang tuaku dan baru tinggal bersama mereka selama 8 tahun, darah keduanya mengalir di tubuhku. Jika saya tidak bisa membalaskan dendam mereka dalam hidup ini, lalu apa yang akan terjadi pada saya? Apakah saya layak atas darah dan kehidupan yang mereka berikan kepada saya?" Lin Wanqiu tetap diam. Setelah mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan warna merah. Mata Yanzong, karakter dan temperamen Chener hampir persis sama dengan kakak Ye saat itu. Sorot mata kakak Ye saat itu, jika pasir digosok ke pasir, dia tidak akan meninggalkan Yanjing bersama istrinya dan anak-anak dengan tegas dan tanpa ragu-ragu. "Kamu gagal membujuk saudara Ye saat itu, dan kamu mungkin tidak dapat membujuk Chener sekarang." Gu Yanzong mengangguk dengan sedih dan menghela nafas. Dengan suara, dia menatap Ye Chen, lalu ke arahnya, putri Gu Qiuyi, dan berkata dengan serius, "Chener, kamu dapat memperlambat hal-hal lain untuk sementara waktu. Jika kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Ye di masa depan dan membuat keluarga Ye membayar harganya, setidaknya kamu harus membayar harganya. Pertama, kamu harus cukup kuat." Gu Yanzong berkata, berhenti sebentar, dan berkata dengan serius, "Menurutku, prioritas pertamamu adalah meninggalkan Jinling, kembali ke Yanjing, dan menikah dengan Nanan dulu. Saat itu, bahkan jika kamu belum resmi kembali ke keluarga Ye, kamu masih menjadi paman dari keluarga Guku. Jika aku cukup beruntung untuk bertahan hidup, aku masih bisa membuat beberapa pengaturan agar kamu dapat meletakkan dasar bagimu di keluarga Ye. Keluarga Gu dan sediakan semua sumber daya dan koneksi keluarga Gu untuk Anda." Ketika Lin Wanqiu mendengar ini, dia mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, "Ya, Chener, meskipun kamu sudah menikah sekarang, pertunanganmu dengan Nanan lebih dari 20 tahun lebih awal dari pernikahanmu saat ini, jadi gadis dari keluarga Xiao kamu disebutkan, dalam arti tertentu, mengintervensi pertunangan awal Anda." Berbicara tentang ini, Lin Wanqiu buru-buru mengungkapkan posisinya. Tentu saja, Bibi tidak menyalahkannya.
Bagaimanapun, dia tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Bibi hanya ingin mengatakan itu sesuai dengan pengaturan orang tuamu saat itu, kamu harus menikah dengan Nanan. Adapun gadis dari keluarga Xiao itu, keluarga Guku tidak akan kehilangan dia. Setelah perceraian, Bibi akan menyiapkan kompensasi tunai 1 miliar untuknya dan tidak akan pernah mempersulitmu. Ye Chen tiba-tiba merasa sedikit malu. Sebelum dia datang ke keluarga Gu, yang paling dia khawatirkan adalah orang tua Gu Qiuyi akan berbicara dengannya tentang pertunangan. Bagaimanapun, pertunangan masa kecil telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan dia dan Gu Qiuyi belum pernah bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Tidak ada dasar hubungan. Jika saya masih lajang, mengingat pengaturan orang tua saya selama hidup mereka, saya dapat mengembangkan hubungan dengan Gu Qiuyi. Jika mereka cocok, aku mungkin juga mengikuti perintah orang tuaku dan menikah. Tapi sekarang aku sudah menikah. Mereka sudah menikah. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa meninggalkan Xiao Churan dan bersama Gu Qiuyi? Melihat diamnya Ye Chen, Lin Wanqiu menghela nafas dan berkata dengan serius, "Chener, tubuh pamanmu Gu saat ini adalah kamu pasti sudah mendengar tentang situasimu dari Nanan. Sebelumnya, kami sudah lama bersama Paman Gu untuk berobat ke luar negeri. Dulu 2 hari, dokter di Tiongkok mengetahui bahwa kondisi Paman Gu Anda memburuk dan mencoba membujuk Anda untuk melakukannya. Paman Gu Anda terus dirawat di rumah sakit, tetapi situasinya tidak optimis. Mungkin suatu hari nanti." Pada titik ini, Lin Wanqiu merasa sedikit sedih sejenak, tersedak beberapa kali, menyeka air matanya, lalu melanjutkan, "Pertunangan antara kamu dan Nanan dilakukan oleh keempat orang tua kita saat itu. Sekarang 2 dari 4 orang tua adalah hilang. Tubuh Paman Gumu mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Orang tuamu pergi lebih awal dan tidak melihatmu. Kedua anakmu akan menikah." Bibi dengan tulus berharap Paman Gumu tidak memiliki penyesalan yang sama. Mata Gu Qiuyi sudah merah, dan dia duduk di sana tak bergerak, dengan air mata mengalir di wajahnya. Saat ini, dia masih menjadi bintang wanita yang dicintai oleh orang-orang di seluruh negeri dan dunia. Sekarang dia hanya seorang gadis kecil yang menyedihkan dan tidak berdaya. Ketika Ye Chen melihatnya, dia tidak bisa menahan rasa kasihan. Bab 763. Pada saat ini, Gu Yanzong batuk beberapa kali karena merasa tidak enak badan. Setelah pulih, dia berkata dengan serius, "Chener, selama 10 tahun terakhir, kamu telah tinggal di Jingling, Long Yu Soal. Sekarang kamu, sang naga, harus kembali." Petik 2, kata dia dengan tulus menghela nafas, "Meskipun keluarga Gu tidak bisa membuatmu terbang ke langit, dengan dukungan keluarga Gu, jika kamu kembali ke keluarga Ye di masa depan, kamu akan memiliki kepercayaan diri tertentu. Jika kamu ingin bersaing untuk properti keluarga Ye, dengan keluarga Gu di belakangmu, kamu bisa sukses. Peluangnya akan jauh lebih besar." Ye Chen merasa sangat malu setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka hal itu bahkan jika dia meninggalkan keluarga Ye. Meski sudah menikah, Gu Yanzong dan Lin Wanqiu tetap berharap bisa menunaikan pertunangannya dan menikah dengan Gu Qiuyi yang menarik perhatian ratusan juta orang. Semakin sering hal ini terjadi, semakin besar penyesalan yang dia rasakan terhadap Gu Qiuyi dan seluruh keluarga Gu. Kali ini, Gu Yanzong berkata lagi, "Chener, saya tidak berencana pergi ke rumah sakit untuk berobat. Saya telah melihat segala macam badai dan gelombang dalam hidup saya, jadi saya tidak takut mati. Saya harap saya bisa berjalan dengan lebih bermartabat, tapi saat aku bertemu denganmu lagi hari ini setelah bertahun-tahun, tiba-tiba aku punya keinginan untuk bertahan hidup. Harapan terbesarku sekarang adalah melihatmu dan Nanan menikah. Jika aku bisa hidup sampai kalian berdua punya anak, itu akan menjadi 3 masa kehidupan. Saya sangat beruntung bisa mati tanpa penyesalan." Gu Qiuyi menangis dan tersedak, "Ayah, jangan katakan itu." Gu Yanzong tersenyum sedikit, dan berkata dengan serius, "Kamu tahu ayah, kamu tidak pernah itu tidak megah, tidak sensasional, dan apa yang baru saja saya katakan adalah dari lubuk hati saya yang paling dalam." Setelah mengatakan itu, dia memandang Lin Wanqiu dan berkata dengan serius, "Sayang, telepon Dekan Han dari Universitas Xiehe dan katakan padaku bahwa aku memikirkannya. Perawatan aktif. Jika kamu bisa hidup 1 hari lagi, hidup sampai putriku menikah, hidup cukup lama untuk memiliki cucu atau cucu, itu akan sia-sia tidak peduli seberapa besar penderitaanmu.
Lin Wanqiu segera mengangguk penuh semangat. Faktanya, dia telah membujuk Gu Yanzong untuk secara aktif bekerja sama dalam pengobatan dan tidak menyerah meskipun ada secercah harapan. Namun Gu Yanzong sendiri sudah menyerah karena tidak ingin menderita segala macam penyiksaan yang tidak manusiawi hanya untuk hidup 1,5 tahun lagi. Kanker stadium akhir sangatlah menyakitkan. Anda tidak hanya harus menanggung penurunan fisik yang tajam, tetapi Anda juga harus menanggung rasa sakit fisik dan mental yang disebabkan oleh radioterapi dan kemoterapi. Setiap kali ia menjalani kemoterapi, efek samping obatnya membuatnya muntah-muntah hingga meninggal. Setiap kali ia menjalani radioterapi, kulit, tulang, dan organ dalamnya akan menderita dalam waktu yang lama. Seiring waktu, dia, seorang pria berkemauan keras, disiksa menjadi seorang pasien kurus yang sakit parah. Oleh karena itu, dia lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu dengan istri dan putrinya, mengurangi penyiksaan yang tidak manusiawi, dan membiarkan dirinya cantik untuk terakhir kalinya. Namun kini, pikirannya tiba-tiba berubah 180 derajat karena kemunculan Ye Chen. Dia ingin hidup, dia ingin melihat putrinya menikah dengan matanya sendiri. Dia ingin secara pribadi melahirkan putrinya, yang telah dia besarkan selama lebih dari 20 tahun, di garis pernikahan. Serahkan ke tangan Ye Chen untuk memenuhi janji yang dia buat kepada saudara laki-laki dan sahabatnya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ia bahkan ingin menunggu putrinya di ruang bersalin di luar ruang bersalin, melahirkan anak dengan selamat, dan melihat sendiri kelanjutan garis keturunan keluarga. Oleh karena itu, dia sekarang merasa jika keinginan tersebut dapat terwujud, bahkan jika dia menjalani siksaan yang paling kejam dan menyakitkan di dunia, dia akan menanggungnya tanpa ragu-ragu. Saat ini, Lin Wanqiu buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Ye Chen buru-buru berkata, "Bibi Lin, saya datang ke sini terutama untuk penyakit Paman Gu. Saya punya cara untuk menyembuhkan penyakit Paman Gu sepenuhnya." "Apa?" Lin Wanqiu dan Gu Yanzong keduanya berkata itu sangat mengejutkan. Apakah kondisi Gu Yanzong bisa sembuh total? Bagaimana ini mungkin? Keluarga mereka telah lama berjuang melawan penyakit ini. Mereka telah menemukan ahli terbaik di dunia dan menggunakan obat-obatan khusus, peralatan medis, dan perawatan terbaik di dunia. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan penurunan cepat kehidupan Gu Yanzong. Pendiri Apple Steve Jobs, ia juga seorang miliarder, dan ia juga menderita kanker pankreas. Ia juga mendapat pengobatan terbaik di Amerika Serikat, namun hasilnya sangat disesalkan. Pakar top dunia, tidak ada yang percaya bahwa penyakit Gu Yanzong kemungkinan besar akan disembuhkan, dan kebanyakan dari mereka percaya bahwa ia mungkin hanya memiliki waktu kurang dari 1 tahun, atau bahkan kurang dari setengah tahun, untuk hidup. Ye Chen tiba-tiba berkata bahwa dia bisa disembuhkan, yang terdengar seperti fantasi bagi mereka berdua. Lin Wanqiu menghela nafas dan berkata dengan serius, "Chener, aku tahu kamu juga harus peduli dengan Paman Gumu. Tapi kondisinya benar-benar tidak optimis." Gu Yanzong mengangguk dan berkata, "Hei, Chen, penyakit saya sangat jelas bahwa kanker pankreas adalah kanker yang paling ganas, dan saya sekarang sudah dalam stadium lanjut dan sudah menyebar ke seluruh tubuh. Sudah terlambat, seperti yang kami katakan di Tiongkok. Bahkan Luo Jinxian yang hebat sulit untuk diselamatkan." Ye Chen memiliki sesuatu di dalam hatinya. Yang ingin dia katakan adalah dia ingin memberitahu Gu Yanzong bahwa meskipun Luo Jinxian tidak dapat menyelamatkanmu, aku, Ye Chen, juga dapat menyelamatkanmu. Namun, kata-kata ini akan terdengar sangat arogan bagi orang yang tidak mengetahui cerita di dalamnya. Jadi, Ye Chen berkata dengan serius, "Paman Gu, saya tidak sengaja mendapatkan obat yang bagus beberapa waktu lalu, yang sangat efektif dalam mengobati berbagai penyakit. Saya akan membawanya ketika saya datang ke sini. Sebaiknya Anda mencobanya." Gu Yanzong berpikir dalam hatinya, "Tentu saja saya tidak percaya. Ia sendiri adalah seorang ateis standar dan seorang materialis yang gigih. Ia sangat percaya pada sains dan tidak percaya pada metafisika. Selain itu, ia sudah lama sakit dan telah mempelajari materi dan dokumen terkait secara menyeluruh. Dia sudah 100% yakin bahwa dia tidak ada harapan, jadi ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen, dia hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Chener, Paman, saya sangat bersyukur kamu memiliki hati seperti itu. Hanya saja bahwa untuk penyakit semacam ini, tingkat bahayanya mungkin jauh di luar pemahamanmu." Lin Wanqiu di samping juga mengangguk dan berkata, "Ya, Chener.
Penyakit paman Gumu bisa dikatakan yang paling sulit untuk mengobati, yang paling berbahaya, dan paling kejam di dunia. Ye Chen tahu bahwa mereka pasti tidak mempercayainya, jadi dia bersiap untuk mengeluarkan pil peremajaan. Biarkan Gu Yanzong mencobanya, tetapi pada saat ini, pelayan itu tiba-tiba berlari dan berkata, dengan gugup, "Tuan, Nyonya, majikan kedua dan majikan ketiga ada di sini." Lin Wanqiu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, "Mereka akan melakukannya?" "Apa?" tanda tanya. Pelayan itu berkata dengan tergesa-gesa, "Saya ingin mendiskusikan sesuatu yang penting dengan Anda dan suami Anda." Petik 2. Lin Wanqiu berseru, "Biarkan mereka pergi. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada mereka." Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, dia mendengar suara marah. Suara itu mencibir, "Hei, kakak ipar, kita semua adalah satu keluarga, tidak perlu mengucapkan kata-kata jelek seperti itu, kan? Orang tua itu pergi beberapa tahun yang lalu, dan kamu tidak mengizinkan aku dan anak ketiga masuk. Jika lelaki tua ini tahu sesuatu tentang itu, aku khawatir dia akan menjadi kamu sangat marah karena kamu masih hidup." Petik 2. Ye Chen mendongak dan melihat 8 atau 9 orang bergegas masuk dengan langkah-langkah yang mengancam. Ekspresi Lin Wanqiu tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia bertanya, "Gu Yanzeng, ini rumahku, siapa yang mengizinkanmu masuk tanpa izinku?" Bab 764. Mengikuti teriakan marah Lin Wanqiu, pria yang dipimpin oleh pihak lain berkata dengan dingin dan dengan wajah agak menghina, "Kakak ipar, ini adalah rumah kakak laki-laki tertua saya. Apakah saya, adik laki-laki, perlu menyapa Anda ketika saya datang?" Lin Wanqiu tampak jelek. Dia berkata, "Gu Yanzeng, kakak laki-laki tertua Anda sudah menikah, dan setengah dari rumah ini adalah milik saya. Jika Anda masuk tanpa izin saya, itu disebut membobol rumah." Gu Yanzeng melengkungkan bibirnya dan melihat ke atas dan ke bawah. Dia melirik ke arah Lin Wanqiu dan berkata dengan nada meremehkan, "Oh, kakak ipar, kamu masih tahu bahwa kamu dan kakak laki-lakiku yang tertua adalah suami istri. Tetapi apakah kamu sudah memenuhi kewajibanmu sebagai seorang istri?" Gu Yanzong berdiri dengan susah payah dan memarahi. "Yanzeng, mengapa kamu berbicara dengan kakak iparmu? Kakak ipar itu seperti seorang ibu. Apakah kamu tidak mengerti ini? Seorang saudara perempuan mertua itu seperti seorang ibu." Gu Yanzeng mencibir, "Saudaraku? Jangan lupa, dia adalah orang luar di keluarga Gu, dan sebagai menantu dari putra tertua Gu, dia gagal untuk melahirkan cucu tertua untuk keluarga Gu. Ketika orang tua kami meninggal, kami bahkan tidak memiliki cucu tertua untuk mengibarkan spanduk. Dia adalah pendosa keluarga Gu kami." Lin Wanqiu setelah mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sangat jelek dan sedikit sedih. Gu Yanzong di sampingnya gemetar karena marah, mengambil mangkuk porselen tulang, dan tiba-tiba melemparkannya ke tanah. Mangkuk porselen itu pecah di bawah kaki Gu Yanzeng. Kemudian, dia berseru dan memarahi, "Gu Yanzeng, berhentilah mempermasalahkan masalah ini. Kakak iparmu hampir meninggal saat melahirkan ketika dia melahirkan putri kami. Sejak saat itu, aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan adikmu mertua melahirkan lagi. Anak kedua, orang tua saya sangat menghormati ini sebelum mereka hidup. Bahkan kedua tetua tidak keberatan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara omong kosong di sini?" Gu Yanzeng berkata dengan nada menghina, "Saudaraku, orang tuaku bilang mereka menghormatimu, tapi di dalam hati mereka aku tidak tahu betapa sedihnya aku tentang masalah ini. Aku hanya malu mengungkapkannya demi kamu." Setelah jeda, Gu Yanzeng menambahkan, "Dan, sejujurnya, aku bahkan meragukan kematian dini orang tua kita ada hubungannya dengan fakta bahwa masalah ini telah menumpuk di hatinya dan menjadi penyakit. Dalam analisis terakhir, kalian berdua yang menyakiti mereka." Gu Qiuyi merasa bahwa dia adalah seorang junior pada awalnya, jadi dia menahan amarahnya dan tidak menyela. Tetapi kali ini, melihat paman keduanya berbicara terlalu berlebihan, dia langsung berteriak, "Paman kedua, jangan terlalu banyak bicara. Ini rumahku, bukan giliranmu untuk datang ke sini dan berteriak." Sebelum Gu Yanzeng dapat berbicara, ada seorang pria yang lebih muda di sebelahnya. Pria yang berusia beberapa tahun itu berkata dengan marah, "Oh, ada apa? Ya ampun keponakan yang baik, kamu begitu kuat sekarang karena kamu telah menjadi bintang besar. Bisakah kamu berhenti memperhatikan mata paman keduamu? Jangan lupa,
bahkan jika kamu seorang bintang besar, seorang bintang hanyalah seorang aktor. Orang itu, yang berbicara adalah Gu Yangang, saudara ketiga Gu Yanzong dan paman ketiga Gu Qiwi. Ketiga bersaudara keluarga Gu ini bernama Yanzong, Yanzeng, dan Yangang. Hal ini juga mengungkapkan harapan lelaki tua keluarga Gu terhadap ketiga putranya, agar mereka bisa setia, jujur, dan kuat. Namun jika dibandingkan dengan namanya, anak kedua dan ketiga ini memang sedikit kurang pantas dengan keutamaannya. Saat ini, di samping Gu Yangang, ada seorang pemuda berusia awal 20-an, menambahkan dengan lebih cemburu, "Ya, sepupu, semboyan leluhur keluarga Gu kami dengan jelas menyatakan bahwa generasi masa depan keluarga Gu tidak boleh terlibat dalam pekerjaan kelas bawah." Petik 2, dan aktor ini, pada tahun-tahun awal, berada di industri tingkat rendah yang bahkan tidak bisa masuk peringkat 9 terbawah. Ketika dia kembali, statusnya naik sedikit, dan dia nyaris tidak berhasil menjadi di peringkat 9 terbawah. Sekarang kamu adalah seorang aktor, kamu telah kehilangannya. Wajah nenek moyang kita dari keluarga Gu. Gu Qiwi mengertakkan gigi putih kecilnya dan berkata dengan marah, "Gu Wei Guang, kamu, seorang pesolek yang hanya tahu bagaimana menghabiskan waktu, minum dan meminum darah orang tua, mengapa kamu mendikteku di sini? Biar ku beritahu, di sini kamu belum punya hak untuk berbicara." Gu Wei Guang mengerutkan bibirnya dan berkata, "Hei, sepupu, kamu memiliki temperamen yang buruk. Kita setara di keluarga Gu, jadi bagaimana jika kamu adalah saudara perempuanku? Kamu hanyalah orang yang cepat atau lambat akan menikah. Itu hanya seorang wanita. Ketika kamu menikah, kamu tidak akan lagi menjadi anggota keluarga Gu, dan kamu akan menjadi orang luar saat itu, mengerti?" Ye Chen di samping ingin berbicara saat ini, tetapi dia masih menahan diri. Bagaimanapun, ini adalah masalah keluarga-keluarga Gu. Sebagai orang luar, saya benar-benar tidak dapat menemukan titik masuk yang cocok. Jika dia melakukan intervensi saat ini, dia akan menjadi master tanpa nama. Terlebih lagi, dia masih belum mengerti apa maksud kedatangan putra kedua dan ketiga dari keluarga Gu, jadi dia memutuskan untuk melihat lagi. Pada saat ini, Gu Yanzong berteriak dengan marah, "Sudah cukup. Berhenti bicara omong kosong." Petik 2, setelah itu, setelah semua orang tenang, dia melihat ke arah Gu Yanzeng dan Gu Yangang dan bertanya dengan suara dingin, "Anak kedua, anak ketiga, kalian berdua jangan bertele-tele atau menyembunyikan sesuatu di sini. Apapun yang ingin Anda lakukan, katakan saja secara terbuka dan terbuka. Anda berperilaku seperti perempuan jalan dan kehilangan wajah pria keluarga Gu kami." Gu Yanzeng diam menyentuh dagunya dan tiba-tiba tersenyum, dengan sedikit nada sinis, tetapi berpura-pura khawatir dan bertanya, "Saudaraku, saya mendengar bahwa kesehatan Anda memburuk lagi. Apakah rumah sakit mengizinkan Anda pergi berobat, tetapi Anda menolak?" Gu Yanzong berkata dengan dingin, Maaf, saya baru saja memikirkannya dan memutuskan untuk aktif menerima perawatan. Putri saya belum menikah, saya tidak bisa mati begitu saja dengan pengecut." Gu Yan sedang menunggu semua orang. Mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Gu Yan yang berada di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, "Saudaraku, bukankah kamu sudah memutuskan untuk berhenti berobat? Mengapa kamu menyesal sekarang? Dengan kondisimu, meskipun kamu menerima pengobatan aktif, kamu mungkin tidak dapat melakukannya hidup 10,5 hari lebih lama. Selama 10 hari setengah bulan ini, Anda pergi ke rumah sakit dan mengalami segala macam penyiksaan, segala macam eksperimen. Menurut Anda mengapa Anda datang ke sini rumah sakit?" Ekspresi Gu Yanzong sangat dingin, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Apa yang ingin kalian katakan? Jika kamu tidak langsung ke pokok permasalahan, jangan salahkan aku karena mengusirmu." Gu Yanzeng tersenyum dan berkata, "Saudaraku, orang tua itu memihak. Ketika dia meninggal, aset keluarga Gu dibagi menjadi 50% untuk Anda dan 25% untuk saya dan Lao Sanyi. Bagaimana menurut Anda? Mengapa Anda membutuhkannya? Banyak, Anda tidak memiliki anak laki-laki di rumah. Begitu putri Anda menikah, itu akan membuang-buang waktu. Properti keluarga ini tidak bisa dibuat lebih mudah bagi orang luar, bukan?" Pada titik ini, Gu Yanzeng menatap Lin Wan Qiu lagi dan tersenyum. Berkata, "Terlebih lagi, kakak iparku belum terlalu tua dan dia sangat cantik.
Bagaimana dia bisa menjadi janda seumur hidupnya ketika kamu pergi, saudara? Dia pasti harus menikah lagi. Kalau begitu dia harus mengambil sebagian dari aset keluarga Gu. Bagaimana kamu bisa menanggungnya? Setengah dari aset keluarga Gu berakhir di tangan orang luar bersama istri dan anak perempuanmu. Ketika Lin Wanqiu mendengar ini, dia tidak hanya marah, tetapi juga terhina, dan air mata mengalir di matanya. Gu Qiuyi juga sangat marah, mengepalkan tinjunya dengan ekspresi kebencian. Belum lagi Gu Yanzong, seluruh tubuhnya gemetar, wajah aslinya yang tidak berdarah menjadi pucat, seluruh tubuhnya hancur, dan kemungkinan besar dia akan mati kapan saja. Pada saat ini, Ye Chen tidak tahan lagi, dia mengulurkan tangannya untuk menopang tubuh Gu Yanzong yang bergoyang, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat muram, "Kamu bajingan, kamu bertindak terlalu jauh." Bab 765. Gu Yanzeng, Gu Yangang dan yang lainnya melihat Ye Chen ketika mereka masuk, tapi mereka tidak menganggapnya serius. Ketika mereka datang hari ini, semua target mereka terfokus pada 3 anggota keluarga Gu, dan mereka memperlakukan Ye Chen dan pelayan lainnya seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Namun, mereka tidak menyangka pemuda ini berani menantang mereka di sini, dan bahkan menyebut mereka bajingan, dan mereka tiba-tiba menjadi marah. Keluarga Gu berada di urutan kedua setelah keluarga Su dan keluarga Ye di Yanjing, dan total asetnya lebih dari 1 triliun, bahkan jika Gu Yanzeng dan Gu Yangang hanya mendapatkan 25% dari aset keluarga Gu, jika masing-masing dari mereka mengeluarkannya secara individu, mereka juga kaya raya, dan tidak masalah untuk menghancurkan orang-orang yang dikenal dalam daftar orang kaya saat ini. Jadi, bagaimana mereka bisa menerima bahwa ada orang tak dikenal yang meneriaki mereka di sini? Jadi, Gu Yanzeng langsung marah, menunjuk ke arah Ye Chen dan berteriak dengan dingin, "Nak, tahukah kamu siapa aku? Dengan berbicara kepadaku seperti ini, Gu Yanzeng, menurutmu umurmu terlalu panjang." Ye Chen mencibir, "Aku tentu saja aku tahu siapa kamu, bajingan. Kamu bajingan nomor 1, orang di sebelahmu adalah bajingan nomor 2, dan bocah cilik yang baru saja berteriak pasti bajingan no. 3. Kalau ada yang mau urutkan sisanya, bicaralah lebih awal, agar tidak ketinggalan nomor pertama." Gu Yanzeng dan Gu Yangang keduanya adalah pewaris keluarga Gu dan menerima pendidikan kelas atas sejak kecil. Keduanya adalah tipikal binatang berpakaian bagus yang dibudidayakan di bawah pendidikan elit. Dengan kata lain, orang tersebut mungkin terlihat terpelajar, jarang berkelahi, dan tidak pernah menggunakan kata-kata makian, namun nyatanya hatinya sudah sangat buruk. Ambil contoh Gu Yanzeng, seseorang pernah bersulam untuknya di meja makan. Ketinggian gelas anggur orang lain sedikit lebih tinggi dari miliknya. Dia tersenyum pada saat itu dan sepertinya tidak peduli. Tetapi segera setelah makan, dia tanya pengawal itu secara langsung. Dia memaksa pihak lain untuk menghentikan mobilnya, menariknya keluar dari mobil, dan mematahkan tangannya. Itu hanya hal kecil, sebenarnya Guyan membuka dan menutup bibirnya, tapi dia tidak tahu berapa banyak orang yang kehilangan uang atau bahkan keluarganya. Saat ini, Ye Chen sangat tidak menghormati mereka sehingga dia hampir marah. Namun, dia juga sedikit tidak jelas tentang asal-usul Ye Chen, jadi dia agak bingung. Orang ini adalah tamu di rumah Gu Yanzong. Dia secara alami mengetahui kekuatan keluarga Gu, tetapi dia masih berani berbicara dengannya seperti ini. Mungkinkah ada sesuatu yang dia tidak tahu latar belakangnya? Gu Yangang juga memikirkan hal yang sama. Jika pihak lain berani berbicara arogan di sini meskipun dia tahu identitasnya, maka pasti ada yang salah dengan dirinya. Namun, Gu Weiguang muda tidak memiliki kesadaran diri ini. Dia mengutuk dengan marah, "Sial, siapa kamu? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kami adalah anggota keluarga Gu. Apakah kamu ingin mati?" Ye Chen meliriknya dan berkata dengan dingin, "Itulah. Kamu baru saja menggonggong dengan menantu perempuanku, kan? Nah, karena kamu sangat suka menggigit orang seperti anjing, mengapa tidak berlutut di tanah dan belajar menggonggong 2 kali? Jika kamu belajar untuk kepuasanku, aku bisa melepaskanmu." Cek. Gu Weiguang langsung marah, "Kamu mencari kematian. Tahukah kamu siapa aku? Aku adalah putra kedua dari keluarga Gu. Jika kamu berani tidak menghormatiku, aku akan membunuhmu dalam beberapa menit." Pada saat ini, pria yang lebih tua dari Gu Weiguang, pemuda yang lebih tua dan lebih tenang, berkata, "Saudaraku, apa yang terjadi hari ini adalah masalah keluarga Gu kami.
Tolong jangan ikut campur. Orang yang berbicara adalah putra Gu Yanzeng, Gu Weiliang. Dia juga merupakan laki-laki tertua di antara cucu-cucu keluarga Gu. Gu Qiuyi adalah seorang perempuan, jadi dia dianggap sebagai cucu tertua dari keluarga Gu. Ye Chen memandang Gu Weiliang dan berkata dengan tenang, jika ada yang ingin kamu katakan, bicarakan saja. Jangan mengandalkan banyak orang di sini untuk menindas sejumlah kecil orang. Kamu menggonggong dan berteriak tanpa malu-malu di sini. Keluarga Gu dapat dianggap sebagai keluarga yang memiliki reputasi baik di Yanjing. Jangan terlihat tidak berpendidikan saat kamu keluar. Petik 2. Kamu. Ketika Gu Weiguang mendengar ini, dia mengertakkan gigi dan ingin mengambil tindakan. Gu Weiliang menghentikannya, lalu menatap Ye Chen dengan dingin, dan berkata kepada Gu Yanzeng di sampingnya, "Ayah, mari kita berhenti bicara omong kosong dan langsung ke pokok permasalahan." Gu Yanzeng menatap Ye Chen dengan dingin, sudah mengambil keputusan. My idenya adalah, tidak peduli siapa anak ini, setelah saya menyelesaikan bisnis saya hari ini, saya akan membuat anak ini membayar harganya dengan darah dan memberitahu dia bahwa keluarga Gu bukanlah sesuatu yang bisa dia hina sesuka hati. Jadi, dia untuk sementara menekan kebencian di hatinya, memandang kakak tertuanya Gu Yanzong, dan berkata, "Saudaraku, sebagai putra keluarga Gu, saya di sini untuk membela dan menjaga hak dan kepentingan keluarga Gu. 50% aset keluarga Gu kami ada atas nama Anda, tetapi Anda tidak punya banyak waktu sekarang. Setelah Anda pergi, saya akan menjadi kepala keluarga Gu. Tentu saja, saya tidak bisa duduk diam dan menonton 50% dari aset keluarga Gu. Aset keluarga Gu mengalir atas nama orang luar. Oleh karena itu, saya harap Anda akan bertindak demi kepentingan keluarga Gu. Buatlah surat wasiat dan alokasikan setidaknya 80% aset atas nama Anda kepada saya dan anak ketiga." Ini, dia melihat wajah Gu Yanzong sangat jelek, dan berkata lagi, "Saudaraku, aku melakukan ini untuk keluarga Gu, jika tidak, begitu kamu mati, begitu kakak ipar dan menantu perempuanmu mendapatkan warisanmu, warisan Anda tidak akan lagi diberi nama Gu. Kekuatan keluarga Gu akan langsung tersingkir dari tempat ketiga di Yanjing, dan bahkan 5 besar mungkin tidak dijamin. Apakah Anda tega melihat abad keluarga Gu kekayaan lama dipotong setengahnya setelah kematianmu?" Gu Yanzong berkata dengan dingin, "Kakak kedua, kamu dapat berbicara sesukamu, tetapi pada analisis terakhir, bukankah kamu masih menginginkan properti keluargaku? Biar ku beritahukan padamu, aku sudah membuat wasiat. Dalam wasiatku, harta warisanku dibagi 2. Adik iparmu mendapat separuhnya, dan menantu perempuanmu mewarisi separuhnya lagi. Menurut hukum, karena aku sudah merumuskan caranya pembagian warisan, kamu tidak punya pilihan selain mewarisinya." Kuan ikut campur. Ekspresi Gu Yanzeng menjadi lebih dingin dan dia bertanya, "Apakah kamu hanya menjaga keluarga kecilmu dan tidak kami semua?" Gu Yanzong bertanya balik, "Jadi apa? Harta keluargaku tidak ada hubungannya dengan milikmu." "Itu tidak ada hubungannya dengan itu." Gu Yangang, anak ketiga di sampingnya, mengumpat dengan marah, "Saudaraku, apakah sel kankermu sudah menyebar ke otakmu? Kenapa kamu, orang bijak, bahkan tidak bisa menggunakan otakmu sekarang?" Lin Wanqiu mendengar ini. Pada titik ini, dia dengan marah memarahi Gu Yangang. "Kamu sudah keterlaluan." Gu Yangang mendengus dingin, "Kakak ipar, apakah ini terlalu banyak? Aku beritahu kamu bahwa hal yang lebih berlebihan masih akan datang." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Xiang. Gu Yanzong berkata dengan suara dingin, "Saudaraku, mari kita mundur selangkah dan berkata, meskipun kamu keras kepala dan tidak menyesal dan membiarkan istri dan anak perempuan Anda mewarisi harta keluarga, apakah menurut Anda mereka, 2 wanita, dapat menyimpannya? Bisakah Anda hidup dengan begitu banyak aset? Kami datang kepada Anda hari ini hanya untuk menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Anda mengambil 80% dari harta keluarga Anda, dan 20% sisanya cukup untuk istri dan anak Anda hidup sejahtera. Tetapi jika Anda serakah, maka saya tidak dapat menjamin istri dan anak Anda akan hidup kehidupan yang stabil setelah kamu pergi." Gu Yanzong sangat marah dan berteriak, "Gu Yangang, kamu binatang buas. Apakah kamu mengancamku?" Bersambung.